Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Apakah Anda pernah mendengar santet atau voodoo? Seseorang bisa menghilangkan nyawa orang lain dari jarak jauh tanpa menyentuh, cukup dengan kata-kata. Kalau Anda selama ini menganggap namanya santet atau voodoo itu sesuatu yang mistis, hanya bisa dilakukan oleh dukun atau paranormal, mungkin Anda salah. Karena dokter juga bisa melakukannya. Dan ada satu kisah nyata yang paling terkenal bahkan dicatat dalam laporan kasus, dicatat dalam jurnal internasional. Dan kalau Anda pengen tahu ceritanya seperti apa yang dicatat dalam jurnal itu, simak sampai tuntas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, ceritanya sendiri itu disebut dengan kasus Sam Londe. Sam Londe itu adalah seorang pensiunan penjual sepatu. Awalnya dia jualan sepatu jadi salesman. Kemudian didiagnosis kanker esofagus metastatik pada awal tahun 1970-an. Itu sudah kanker, kemudian sudah metastasis atau sudah menyebar kemana-mana. Dan didiagnosis itu pada tahun 70-an itu dianggap sebagai vonis mati. Karena memang saat itu belum ada penanganan yang cukup bagus untuk menjaga supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Dan kisah Sam Londe ini dicatat oleh dokter namanya Dr. Mider. Dr. Mider ini menulis Voodoo, Magic, or Persuasion tentang kasus Sam Londe ini. Nah, Sam Londe begitu dia didiagnosis kanker, lalu mengalami terapi medis yang selayaknya pada tahun 70-an. Nah, waktu itu perjalanan medis awalnya dia dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat kanker di esofagusnya. Dan karena sudah menyebar ke lambung juga sekalian sebagian lambungnya ikut diangkat. Nah, selain dioperasi dia juga dilakukan pemeriksaan scan di livernya. Nah, terus ditemukan ada penyebaran kanker di lobus kiri hatinya. Jadi di hatinya juga udah ada kanker yang menyebar dari tadi awalnya dari esofagus. Jadi dokter memprediksi nih, kayaknya kamu nggak lama lagi deh hidupnya, ya paling tinggal ya 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Nah, itulah yang membuat perjalanan selanjutnya. Jadi Sam Londe yang tadinya tinggal di kota, kemudian udah deh saya nyerah aja, saya pindah ke kampung sambil menunggu waktu kematian. Kemudian dia pindah, dapat perawatan baru, akhirnya pindah ke Nashville di pinggiran Amerika, jadi bukan di kota besar ya. Terus di Tennessee saat itu tahun 70-an belum menjadi kota besar, dirawat oleh dokter namanya Clifton Mider yang akhirnya menulis catatan kasusnya. Nah, awalnya dia datang itu kondisinya lemah, terus tidak komunikatif, udah mau mati aja kelihatannya, ya kurus, nggak semangat hidup ya. Kayaknya memang orang yang sakit gitu. Terus dirawat sama dokter Mider ini ya dilakukan terapi yang sebagaimana mestinya untuk pasien yang pengen meninggal. Jadi di terapi fisik, ya makanannya diatur, dietnya, diet cair, terus dirawat, dibersihkan, cairannya dicukupin gitu ya. Pokoknya supaya dia pemulihan dengan baik. Nah, ternyata kondisi si Londe ini makin lama makin membaik. Setelah beberapa hari, ya karena nggak mau makan, sekarang udah mau makan, jadi sekarang lebih segar gitu, cairannya kurang, dehidrasi sekarang udah bagus. Ternyata semua tanda-tanda vitalnya bagus. Maksudnya tekanan darahnya bagus, ya semua pemeriksaan labnya bagus, nggak ada apa-apa. Cuman memang dia ada rekam medik atau ada resume medis dari rumah sakit sebelumnya yang di kota yang menunjukkan dia kena kanker esofagus dan sudah menyebar kemana-mana dan tinggal nunggu waktu kurang lebih 3 bulan sebelum mati gitu. Nah, si Londe ini selama dirawat dengan dokter Mider itu cerita. Jadi dia kisah hidupnya memang kasihan. Dia waktu muda itu sebelum dia didiagnosis kanker esofagus mengalami kejadian atau musibah yang sangat berat, yaitu kehilangan istri dalam bencana banjir. Jadi dia menikah, terus dia belum sempat punya anak, lagi sayang-sayangnya, terus ditinggal dengan musibah kebanjiran itu. Istrinya hanyut, tapi nggak ketemu juga mayatnya. Ya, jadi dia merasa kesepian, merasa bersalah, merasa menyesal gitu kenapa nggak bisa melindungi istrinya. Dia trauma dan mengalami kesedihan yang mendalam. Akhirnya dia tadi sampai didiagnosis kanker esofagus karena mungkin stres cukup berat, makan nggak teratur, tidur kurang dan seterusnya mengaktifkan gen-gen di tubuhnya. Nah, perkiraan dokter dulu seperti itu. Akhirnya waktu dia dirawat di dokter Mider itu dia ketemu dengan perempuan yang cukup bersimpati sama dia dan mau merawat dalam kondisi dia menunggu kematian. Jadi dia tinggal 3 bulan lagi, mau nggak sama saya? Ternyata pasangannya
yang kedua ini mau. Jadi dia menikah lagi dan sekarang jadi lebih bahagia. Tadinya udah lemas, nggak punya harapan hidup. Nah, terus karena dia menikah lagi, mulai menemukan, oh kayaknya hidup masih enak ya kalau lebih lama lagi karena punya istri yang baru. Nah, Londe itu bilang ke dokter Mider untuk, tolong dok, gimana bisa nggak saya dibantu supaya saya tetap bisa bertahan hidup minimal sampai Natal. Dia pengen merayakan Natal dengan istri yang kedua ini. Jadi paling nggak sampai Natal deh, saya bisa ada ketika Natal. Akhirnya dokter Mider berjanji untuk berusaha, ya udah saya bantuin nih, gimana caranya supaya kamu tetap sehat, jadi dirawat ya, dikasih vitamin, dikasih suplemen, macam-macam ya, dietnya diatur supaya dia bisa sampai ke hari Natal. Nah, ternyata dia kondisinya membaik, terus makin sehat, makin seger ya, badannya makin kuat ya, makin semangat. Nah, sampai Natal ya, jadi kondisinya membaik, silakan pulang ya, merayakan Natal di rumah. Nah, tapi setelah Natal, jadi harusnya 3 bulan, ternyata Londe ini bisa sampai setahun ya, akhir sampai Natal selesai dia baru kembali ke rumah sakit. Kenapa? Karena kondisinya buruk. Padahal waktu hari Natalnya itu dia sehat sekali, tapi sehari setelah Natal dia masuk rumah sakit dengan kondisi yang berat. Nah, waktu diperiksa medis itu tidak ada penyakit serius, tapi di rumah sakit itu dia kondisinya perburukan terus. Ya, padahal waktu dicari apa ya sebabnya ini, nggak ketemu nih. Ya, sumbatan jantung enggak, sumbatan otak enggak. Ya, volume cairannya cukup. Semua nggak ada masalah gitu. Tanda vital bagus. Tapi dia kok kayak merasa makin lama kesadarannya makin turun gitu. Dia bingung. Ya, dokternya bingung. Dan dalam 24 jam akhirnya Londe dinyatakan meninggal karena perburukan. Nah, karena bingung, semua dokter bingung, nggak ketemu diagnosisnya apa, akhirnya keluarga menyetujui untuk dilakukan otopsi untuk dicari apa sebab kematiannya. Ya, jangan sampai nanti dokternya misalkan salah diagnosis atau apa, penanganan tidak sesuai. Nah, yang mengejutkan dari otopsinya adalah Londe tidak punya kanker yang cukup parah untuk menyebabkan kematian. Awalnya dia didiagnosis kanker esofagus, sudah metastasis, dan tinggal nunggu waktu kematian. Tapi waktu diotopsi ternyata kankernya tidak ada, atau ada tapi kecil sekali. Ya, yang tidak sampai menyumbat atau tidak sampai menyebabkan kematian harusnya. Kankernya karena ukurannya kecil. Terus di liver katanya udah ada metastasis, udah ada kanker juga ya, katanya di liver ada gitu. Ternyata positif palsu. Waktu dicek di livernya ternyata tidak ada sel kanker. Gitu. Jadi pemeriksaan yang sebelumnya mungkin ya tadi positif palsu, mungkin ada kesalahan teknis atau apa. Nah, terus di esofagus yang dibilang tadi ada kanker, ternyata bersih, nggak ada penyakit juga. Semua terkejut, termasuk dokter Mider tadi. Ya, jadi apa yang menyebabkan si Londe ini meninggal dunia? Nah, ternyata dari hasil otopsi ditemukan bahwa Londe tidak meninggal karena kanker, bukan kankernya, juga bukan pneumonia. Dia henti jantung, tapi penyebab henti jantungnya berhenti begitu aja. Ya, jadi bukan karena serangan jantung atau penyumbatan, bukan karena gagal jantung, bukan karena penyakit yang sudah diderita sebelumnya, tapi berhenti begitu aja. Nah, jadi kemungkinannya menurut dokter Mider adalah kayaknya Londe meninggal karena dia yakin dia bakal mati. Jadi 3 bulan lagi dibilang bakal mati, terus dia minta dokter Mider untuk dirawat sampai Natal, terus dokter Mider usahain, ternyata bisa sampai Natal. Setelah Natal pas itu dia meninggal dunia. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Jadi dokter Mider bingung juga seberapa kuat pengaruh pikiran terhadap kesehatan. Nah, menurut saya pribadi, kalau saya pernah punya pengalaman seperti ini juga, ada ya kakek saya sendiri itu ingin melihat cucunya menikah. Begitu cucunya menikah, setelah dia datang, dia hadir, beberapa hari kemudian kondisinya perburukan, kemudian meninggal. Padahal waktu hari hanya itu dia tidak apa-apa, sehat gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi menurut dokter Mider adalah seberapa kuat pengaruh kata-kata dokter. Ingat tadi si Londe ini awalnya didiagnosis kanker esofagus, didiagnosis kanker liver, macam-macam, dan dibilang waktunya hidup tinggal 3 bulan. Nah, seberapa kuat nih kata-kata dokter? Apakah kata-kata dokter yang menyebabkan si Londe itu mengambil kesimpulan bahwa dia akan mati sebentar lagi, dan kesimpulan itu menyebabkan dia tubuhnya nurut sama pikirannya, akhirnya tubuhnya berhenti dan mati gitu. Dan apakah kata-kata dokter itu sama seperti mantra yang menyebabkan kematian orang dari jarak jauh tanpa harus menyentuh?
Ya, dan apakah kasus ini unik ataukah kasus ini ternyata banyak terjadi? Mungkin Anda atau orang terdekat pernah didiagnosis mati 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Ternyata diagnosisnya kurang tepat, sehingga banyak orang yang meninggal atas diagnosis yang ternyata kurang tepat. Nah, kira-kira begitu kenapa saya tertarik sekali dengan kasus ini, karena ternyata unik sekali dan Dr. Meder untungnya mencatat dan dipublikasi di jurnal yang cukup bagus gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari kasus ini bahwa kata-kata orang, keyakinan orang itu bisa membuat orang lain mati. Jadi seperti voodoo atau seperti santet. Jadi apakah dokter bisa mengirim santet? Nah, terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.